Turki adalah negara yang unik. Negara ini dulu bernama Devleti Aliye Osmaniye dan pernah menjadi pusat kekhalifahan Islam selama 600 tahun. Kini, ia berdiri sebagai Republik Turki modern dengan fondasi sekularisme yang sangat kuat. Waktu itu, Presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atatürk, juga sang pendiri Republik Turki, menghapus hukum syariat, menutup madrasah, bahkan melarang pakaian keagamaan di ruang publik. Namun, ada yang tak kalah menarik. Di balik bayang-bayang kebijakan ini, tumbuh komunitas-komunitas keagamaan yang biasa disebut dengan istilah jemaah Islam yang tidak hanya bertahan, tapi berkembang pesat di tengah laju sekulerisme Turki waktu itu hingga saat ini. Di antaranya adalah Jemaah Ismail A, Jemaah Ikhlas, dan Jemaah Sulaimaniyah. Salah satu dari tiga ini ada yang sudah sampai di Indonesia, yaitu Jemaah Sulaimaniyah. Jemaah yang sangat dikenal di Indonesia dan sudah memiliki lebih dari 90 cabang pondok pesantren. Mereka tidak sekedar mengajar Al-Quran, mereka membangun jaringan pendidikan, media, bahkan bisnis raksasa. Mereka menjadi benteng Islam sekaligus menjadi sorotan para pendukung sekularisme. Yang menjadi pertanyaan, siapakah jemaah-jemaah ini? Bagaimana mereka bisa bertahan di negeri yang dipaksa sekuler? Dan apakah mereka benar-benar penjaga ruh Islam yang menjaga nyala cahaya Islam agar tidak padam? Ataukah mereka justru penghalang modernitas yang ada di Turki saat ini? Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 komunitas keagamaan atau jemaat yang paling berpengaruh di Turki modern saat ini. Mari kita bahas satu persatu. Setelah runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1924, Turki memasuki era baru di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Segala hal yang berbau agama dijauhkan dari ruang publik, bahkan madrasah ditutup, pengajaran Al-Quran di sekolah dilarang, dan pakaian keagamaan sangat dibatasi. Tapi kita tahu satu hal, ketika agama ditekan, ia tidak akan hilang begitu saja. Justru agama akan mencari jalan untuk bertahan. Dari sinilah lahir komunitas Islam yang bergerak yang kemudian berkembang menjadi jemaah, organisasi keislaman yang besar di Turki bahkan di dunia. Sebagian dari mereka adalah pewaris aliran tarekat tasawuf Naksabandi yang sudah berakar sejak berabad-abad lamanya semenjak lahirnya Turki Utsmani. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan mengutus orang-orang yang akan meluruskan agama ini setiap 100 tahun sekali untuk umat ini." Di antara banyak komunitas keislaman yang berlandaskan tasawuf, ada 3 yang paling menonjol. Pertama, Jemaah Ismail A, kedua, Jemaah Ikhlas, dan yang ketiga, Jemaah Sulaimaniyah. Ketiganya lahir di masa penuh tekanan, namun dengan semangat serta tekad kuat dari para ulamanya untuk tetap terus berdakwah serta berusaha menjaga cahaya Islam di era kegelapan yang diakibatkan sekularisme Turki. Kini, usaha mereka membuahkan hasil yang sepadan. Kini, mereka telah berhasil mendakwahkan Islam kepada jutaan orang di Turki, sehingga mereka memiliki jutaan pengikut, ratusan madrasah, dan bahkan dapat mempengaruhi ekonomi yang luar biasa sampai di dunia internasional. Nama Ismail A diambil dari sebuah masjid bersejarah di kawasan Fatih Çarşamba, Istanbul. Komunitas ini lahir pada tahun 1954, dipimpin oleh sosok karismatik bernama Mahmud Usta Osmanoğlu atau Mahmud Effendi, yang merupakan seorang Syekh Naksabandi. Mahmud Effendi dikenal dengan pandangan tegas tentang pakaian Islami. Kaum perempuan dianjurkan mengenakan cadar, sementara laki-laki dianjurkan memelihara janggut yang panjang, kemudian memakai sorban dan jubah. Pakaian ini menjadi identitas jemaat Ismail A yang menarik perhatian di sebuah negara sekuler yang sempat melarang atribut keagamaan. Selama masa kepemimpinan Mahmud Usta Osmanoğlu, mereka membuka banyak kursus Al-Quran, mendirikan madrasah, dan bahkan menulis tafsir monumental berjudul Ruhul Furqan. Tapi perjalanan mereka tidak selalu mulus. Pada tahun 1998, menantu Mahmud Effendi, Hazar Ali Murad Olu, mengalami tragedi pembunuhan di sebuah masjid. 8 tahun kemudian, ulama jemaah ini juga yang terkemuka lainnya, Bayram Ali Öztürk,
juga ditemukan tewas terbunuh. Hari ini, komunitas ini masih eksis dan sangat kuat. Mereka memiliki 63 madrasah di 40 negara di dunia. Di Turki sendiri, jemaah ini memiliki sebuah kompleks megah bernama Ismail Ağa Kulliyesi, lengkap dengan masjid, perpustakaan, dan dapur umumnya. Mereka bukan hanya kelompok keislaman lokal, tetapi juga merupakan jaringan jemaah Islam global. Komunitas ini berakar dari pengaruh seorang ulama Naksabandi bernama Abdul Hakim Arwasi yang juga sempat merasakan cahaya keislaman di era Turki Utsmani. Setelah ia wafat pada tahun 1943, dua muridnya melanjutkan perjuangannya, yaitu seorang sastrawan besar Turki, Necip Fazıl Kısakürek, dan seorang ahli kimia bernama Hüseyin Hilmi Işık. Necip Fazıl dikenal sebagai intelektual yang menulis buku, menggelar ceramah, dan menerbitkan majalah Buyuk Doğu. Ia berperan penting membentuk generasi Islamis Turki saat ini. Sementara itu, Hilmi Işık berjasa besar dalam mendirikan yayasan, mencetak buku-buku tasawuf, dan kemudian masuk ke dunia media. Beserta dengan menantunya, Dr. Enver Oren, ia berhasil mendirikan perusahaan besar di bawah naungan perusahaan Ikhlas Holding. Saat ini, ia memiliki banyak anak perusahaan di media jurnalis Turki, seperti Surat Kabar Türkiye Gazetesi, kanal stasiun televisi TGRT Haber, dan Ikhlas Haber Ajanse. Semua itu merupakan media yang masih eksis hingga saat ini. Mereka juga memiliki anak perusahaan lain di bidang properti, manufaktur, dan perdagangan hingga rumah sakit swasta. Uniknya, pendiri dan penggerak komunitas ini bukan lulusan madrasah tradisional, melainkan intelektual dengan latar pendidikan modern. Ini membuat mereka fleksibel, dekat dengan negara, dan berhasil menanamkan pengaruh besar bukan hanya di dunia spiritual tetapi juga ekonomi negara Turki. Jamaah Sulaimaniyah atau secara resmi disebut juga Sulaiman Jelar lahir dari sosok Sulaiman Hilmi Tunahan. Beliau lahir di kota Silistre, Bulgaria, yang dulunya wilayah ini merupakan wilayah Turki Utsmani. Beliau adalah guru madrasah yang tidak menyerah ketika pendidikan agama dilarang oleh Mustafa Kemal Atatürk, dan secara sembunyi-sembunyi beliau mengajar Al-Quran kepada para muridnya. Gerakan ini berkembang menjadi salah satu jaringan pendidikan Islam terbesar di Turki. Mereka mendirikan ribuan kursus Al-Quran, asrama, dan yayasan keagamaan. Bahkan, mereka menjadi pelopor kegiatan Islam kalangan pekerja Turki di Eropa. Pada masa 1980-an, mereka sudah memiliki lebih dari 1.000 cabang asrama kursus Al-Quran di Turki dan ratusan pusat kebudayaan Islam di luar negeri. Hingga kini, mereka mengelola sekitar 1.300 asrama, 20 yayasan, dan puluhan perusahaan, termasuk asrama kursus Al-Quran di Indonesia yang kini sudah terdapat lebih dari 90 cabang di seluruh provinsi di Indonesia. Jemaah ini tidak hanya aktif dalam menyebarluaskan kursus Al-Quran di Turki, namun juga memiliki publikasi berkala yang berjudul Yedi Keta. Beberapa buku yang ditunjukkan untuk jemaat juga diterbitkan oleh Fazilet Nashriyat. Terdapat juga beberapa buku yang ditunjukkan untuk jemaat Sulaiman Jelar dan diterbitkan oleh Fazilet Nashriyat. Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas ini juga melaksanakan kegiatan pendidikan di negara-negara Asia Tengah. Dasar-dasar komunitas ini bermula dari Sulaiman Hilmi Tunahan yang mulai mengajar Al-Quran di Madrasah Darul Khilafatil Aliyeh pada tahun 1920. Kemudian, pada tahun 1924, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Tevhidi Tedrisat, sistem pendidikan madrasah waktu itu dilarang oleh Mustafa Kemal Atatürk. Setelah pembubaran tersebut, Sulaiman Hilmi Tunahan mengumpulkan para guru dan menasihati agar semua guru yang ada untuk mengajarkan Islam dengan cara mendidik 1 atau 2 siswa di setiap daerah di seluruh negeri dengan diam-diam. Tujuan utama Sulaiman Hilmi Tunahan adalah memberikan pendidikan agama kepada murid-muridnya meskipun dalam tekanan sekularisasi sistem pendidikan di Turki modern. Nah, ketiga komunitas ini memiliki satu benang merah. Mereka lahir dari tekanan sekularisme, tapi bertahan dengan cara yang berbeda.
Ada yang fokus pada pengajian dan dakwah, ada yang masuk ke dunia media dan bisnis, ada pula yang membangun jaringan pendidikan raksasa di seluruh dunia. Inilah wajah lain Turki yang jarang disorot. Di balik gemerlap Istanbul yang modern, masih ada komunitas-komunitas keislaman yang menjaga ruh Islam sejak jatuhnya kekhilafahan. Mereka dicintai sekaligus dikritik. Bagi sebagian orang, mereka adalah benteng terakhir melawan sekularisme Turki. Namun, bagi sebagian yang lain, mereka dianggap sebagai orang yang kolot dan penghalang sistem sekularisme di Turki saat ini. Baik teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share kepada teman-teman kamu yang membutuhkan sejarah tentang Turki Utsmani dan Turki modern. Jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.